Selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi dalam pelajaran PPKN tentang jenis-jenis hak dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Ibu Juli. Ya, kita masuk ke PBB. Kepanjangan dari PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB, apa itu PBB? PBB adalah organisasi internasional atau organisasi dunia yang anggotanya adalah negara-negara di dunia yang tujuannya untuk kerjasama internasional di berbagai bidang, ya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. PBB atau United Nations berdiri tanggal 24 Oktober. Salah satu organisasi PBB, United Nations, yang bergerak di bidang kesejahteraan anak adalah UNICEF, United Nations Children's Fund. PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak atau Convention on the Right of the Child yang bertujuan yang pertama melindungi anak, yang kedua menegakkan hak anak di seluruh dunia. Ada 4 kategori atau 4 golongan hak anak menurut Konvensi Hak Anak atau KHA. Yang pertama, hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Menurut Undang-Undang tahun 2002 tentang perlindungan anak, artinya seseorang yang belum berusia 18 tahun, berarti di bawah 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Ya, jadi di Indonesia, komisi yang bertugas untuk melindungi anak disebut dengan KPAI. Apa itu kepanjangan KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan satu lagi Komnas HAM Anak, ya, Komnas HAM. Tugas KPAI adalah melakukan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak. Hukum tertinggi di Indonesia kita ketahui adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hak anak untuk mendapat pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31. Hak anak untuk beribadah, termasuk di sekolah mana dia ada, itu dijamin oleh pasal 29. Hak-hak peserta didik menurut PP nomor 28 tahun 1990 adalah 1. Mendapat pelayanan khusus bagi anak cacat. Jadi anak cacat biasanya mendapatkan pelayanan khusus. Yang kedua, mendapat nilai hasil belajar. Yang ketiga, menyelesaikan program pendidikan lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan atau akselerasi. Jadi akselerasi itu adalah percepatan lebih cepat dari normal. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat dan minatnya, ya. Jadi ada namanya ekstrakurikuler, ya. Nah, mendapat fasilitas belajar dan beasiswa. Ya, beasiswa ini adalah biaya yang diberikan kepada anak-anak, ya. Anak-anak yang berdasarkan kecerdasan mereka atau misalnya prestasi mereka. Contoh masalah pelanggaran hak anak di negara-negara berkembang apa aja, ya? Masalah pelanggaran hak anak. Yang pertama, ya, ada yang namanya istilahnya aborsi anak. Apa arti aborsi anak? Menggugurkan anak dalam kandungan. Ada lagi yang disebut dengan penelantaran anak, ya, ini anak terlantar. Berikutnya perdagangan anak, ya, perdagangan anak, ya, seperti ini, not for sale, ya, aku tidak mau dijual, ya. Oke, jadi tetap hati-hati terhadap orang-orang asing dan tetap bangun komunikasi dengan orang tua, ya, supaya kamu tidak mudah tertipu oleh orang-orang dewasa yang tidak kamu kenal, ya, orang asing. Berikutnya, eksploitasi pekerja anak. Jadi anak-anak, ya, disuruh bekerja di jam-jam sekolah di masa kecil mereka. Berikutnya, perceraian keluarga. Jadi papa mama yang sering bertengkar ini merupakan
sebuah tekanan bagi para anak ya, dan masalah bagi anak ya. Oke, jadi masalah keluarga berdampak. Keluarga yang rukun maka membuat anak tumbuh dengan baik ya. Yang berikutnya masalah anak putus sekolah ya. Kalau di Indonesia makanya pemerintah berkata ya, kadang seperti ini ya, yang juga anak-anak terlantar atau anak jalanan ya. Nah, stop human trafficking. Nah, jadi anak-anak putus sekolah, makanya di Indonesia ada program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah juga mendata ada berapa anak Indonesia yang bersekolah, ada berapa yang putus sekolah gitu ya. Yuk catat ya. Thank you.